Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Feby Amalinda Grace Padadi dengan NIM 221509146 dari kelas 9 Lintas Prodi Humanistik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa pertanyaan yang diberikan untuk materi keberadaan manusia sebagai makhluk yang bermain. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Homo ludens dan juga Homo faber. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama untuk Homo ludens. Jadi Homo ludens berasal dari bahasa Latin, yaitu Homo artinya manusia, dan ludens yang berasal dari kata luder yang berarti bermain. Jadi secara harafiah Homo ludens ini berarti manusia yang bermain. Nah, Homo ludens ini diperkenalkan oleh Johann Huizinga dalam bukunya yaitu Homo ludens pada tahun 1938. Nah, istilah ini merujuk pada manusia sebagai makhluk yang bermain seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, Huizinga ini berpendapat bahwa bermain itu bukan sekedar aktivitas rekreasi, melainkan elemen fundamental dalam membangun budaya seni, hukum, dan bahkan juga sains. Jadi permainan itu memiliki aturan, kebebasan, dan struktur yang membentuk kreativitas serta interaksi sosial. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu Homo faber. Homo faber juga berasal dari bahasa Latin, yaitu Homo berarti manusia, sedangkan faber berarti pembuat, pekerja, atau pencipta. Nah, kata ini berkaitan dengan keterampilan menciptakan alat atau bekerja. Jadi Homo faber secara harafiah merupakan manusia yang menciptakan atau bekerja. Jadi Homo faber ini berarti manusia sebagai makhluk yang bekerja atau mencipta. Jadi pandangan ini berasal dari pemikiran filsuf Hannah Arendt dan juga Henry. Dan manusia juga dilihat sebagai individu yang menciptakan alat, mengolah sumber daya, serta bekerja untuk mengubah dunia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan yang telah saya jelaskan, Homo ludens itu berfokus pada permainan sebagai sifat kreatif manusia, sementara untuk Homo faber sendiri melihat manusia sebagai pekerja produktif yang mencipta demi kelangsungan hidup. Pertanyaan kedua yaitu jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Nah, pertanyaan ini merujuk pada manusia sebagai Homo ludens. Nah, manusia sebagai Homo ludens ini memiliki kecenderungan yang alami untuk bermain dikarenakan yang pertama yaitu melalui permainan manusia bebas mengeksplorasi ide, menciptakan sesuatu yang baru, dan berinovasi tanpa tekanan. Jadi hal ini lebih merujuk pada kreativitas dan inovasi yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu melalui permainan memungkinkan kita sebagai manusia untuk membangun interaksi sosial, memahami aturan, dan juga memperkuat identitas pribadi maupun kelompok. Nah, hal ini merujuk pada pembentukan identitas dan relasi manusia. Yang ketiga yaitu pelarian dari rutinitas, yaitu bermain menjadi sarana untuk kita manusia melepaskan diri dari tekanan kehidupan di keseharian kita, memberikan hiburan juga dan juga serta kebahagiaan untuk kita. Yang terakhir yaitu merupakan bagian dari budaya. Jadi banyak aspek budaya seperti olahraga, seni, teknologi yang lahir dari aktivitas bermain. Itulah pandangan saya terkait dengan keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu telusuri konsep hidup dari diri kita secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kita sebagai Homo ludens. Nah, sebagai Homo ludens, saya melihat diri saya yang memiliki karakteristik seperti rasa ingin tahu. Jadi saya selalu tertarik untuk belajar dan mencoba hal baru, baik itu hobi baru dan juga pengalaman baru yang menantang. Seperti baru-baru ini saya sebelumnya saya jarang lari, tapi baru-baru ini saya lebih senang akan olahraga seperti lari. Yang kedua itu keterlibatan sosial. Jadi saya menikmati bermain yang melibatkan interaksi dengan orang lain seperti ikut serta dalam organisasi dan juga hal-hal lainnya.
yang akan membantu saya untuk membangun koneksi sosial saya dan belajar dari orang lain. Yang terakhir yaitu kesadaran diri. Jadi saya sering merenungkan bagaimana pengalaman bermain saya dalam hal mencoba hal baru dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi cara saya dalam berinteraksi dengan dunia. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo ludens. Jadi fungsi kontrol diri memiliki peran penting dalam keberadaan kita sebagai Homo ludens. Nah, kontrol diri dapat membantu kita menyeimbangkan antara keinginan untuk bermain dan juga bertanggung jawab dalam hidup kita. Nah, dengan kontrol diri kita dapat mengatur waktu, menjaga kesehatan, juga mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi yaitu kita dapat menggunakan permainan sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan juga mengelola emosi. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur waktu dengan menetapkan batasan pada waktu bermain agar tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab kita yang lainnya. Juga kita bisa menjaga kesehatan dengan memilih jenis permainan yang sehat dan bermanfaat, dan juga kita bisa menghindari kebiasaan bermain yang merugikan seperti kecanduan bermain game dan sebagainya. Baik, itulah dari penjelasan saya terkait dengan materi manusia sebagai Homo ludens. Sekian dan terima kasih.